Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kuartal yang kedua, yaitu pelajaran matematika. Insya Allah hari ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang himpunan. Ya. Kemarin di kuartal 1 kalian sudah mempelajari materi-materi seperti pecahan, bilangan bulat, dan lain-lain. Insya Allah hari ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang himpunan. Sebelumnya, Ustadz akan menjelaskan apa arti atau definisi dari himpunan tersebut. Ya, pertama, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Satu lagi, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Kita langsung ke contoh biar kalian mudah untuk memahami definisi dari himpunan tersebut. Baik. Contoh kumpulan yang termasuk ke dalam himpunan adalah A. Kumpulan nama siswa di kelas yang diawali dengan huruf B. Ya. Jadi ini termasuk himpunan karena sudah jelas objeknya. Ya. Nama siswa yang diawali dengan huruf B. Contoh Budi, Bagus, dan yang lainnya. Berikutnya yang B, kumpulan siswa yang memakai kacamata. Ini jelas objeknya dan ini merupakan himpunan. Ya. Yang C, kumpulan kendaraan roda 4. Sampai di sini paham? Apa ini maksud dengan himpunan? Baik, saya akan ulang kembali. Dari definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Itu kata kuncinya ini. Kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Ya, di sini baik. Sekarang berikutnya adalah contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Ini relatif. Ada yang gunung dinyatakan tinggi, ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Berikutnya, kumpulan siswa yang pandai. Ya, ini masih umum. Pandainya di bidang studi apa? Matematika kah? IPA kah? Bahasa Indonesia atau yang lainnya. Berikutnya adalah kumpulan makanan yang lezat. Ya, lezat ini relatif juga. Menurut saya makanan ini lezat, tapi menurut kakak saya ini tidak lezat. Nah, itu tidak termasuk pada himpunan. Yang kedua adalah notasi dan anggota himpunan.
Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Ya, kurung kurawal itu bentuknya seperti ini ya. Ya, kurung kurawal ini. Kalau kalian belum paham, ya insya Allah saya sudah jelaskan ya. Pasangan kurung kurawal. Ya, adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Ya, satu lagi. Jadi suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital A, B, C sampai Z ya. Adapun benda atau objeknya yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal, maaf. Ya, contoh di sini. Perhatikan ya. Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Contoh pertama, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Perhatikan contohnya. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Jawabannya, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Nah, anggota himpunan yang bilangan cacah kurang dari 6 adalah ya angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat di sini pertanyaannya kurang dari 6. Berarti tidak sampai angka 6. Jadi anggotanya dengan bentuk kurung kurawal adalah A sama dengan, kan di sini adalah A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah anggota himpunannya. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan contoh di atas, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Sehingga A adalah, nah yang tadi saya sampaikan, dia bentuk kurung kurawal. Jadi tidak sampai angka 6, karena kurang dari 6. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah anggota atau elemen dari himpunan A. Bisa ditulis sebagai berikut. 0, anggota elemen A. 1, anggota elemen A. 2, anggota elemen A. 3, anggota elemen A. 4, anggota elemen A. Dan 5, anggota elemen A. Jika ada 6 di sini, maka 6 bukan anggota A. Ya, karena dia dari pertanyaan tadi ya kurang dari angka 6. Ini angka 6 berarti bukan anggota elemen A atau anggota yang lain. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Jika A dalam kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka N anggota A atau N banyaknya anggota himpunan A adalah, ya, jadi ini dibacanya banyaknya anggota himpunan A adalah berapa? 6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka banyaknya anggota himpunan A adalah 6. Baik. Lanjutkan. Jadi banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan ya seperti ini dinyatakan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, jika anggota A bilangan cacah kurang dari 6, nah banyaknya anggotanya berapa? Kalian tulis N dalam kurung A sama dengan banyaknya anggota himpunan A sama dengan 6. Contoh.
Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Ya, ini contoh kedua ya. P adalah himpunan huruf-huruf vokal. Jawabannya P adalah himpunan huruf-huruf vokal, di antaranya anggota himpunan huruf-huruf vokal adalah A, E, I, O, dan U. Sehingga ditulis P mempunyai anggota himpunan huruf vokal adalah A, E, I, O, dan U, atau A, I, U, E, O. Boleh juga seperti itu. Dalam matematika, beberapa huruf kapital digunakan sebagai lambang himpunan bilangan tertentu. Di antaranya sebagai berikut. Huruf A, lambang himpunan bilangan asli. Ya, bilangan asli itu yang ini ya. Dia tidak menggunakan angka 0 ya, kecuali kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Huruf B, lambang himpunan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Contohnya di sini, dari mulai minus ya, Ustaz kasih contoh. Minus 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Jadi, Q sama dengan buka kurung A per B, ini garis ya. Ini agak nempel garis. A elemen anggota B dan B elemen anggota A. Jadi baca himpunan A per B di mana A anggota himpunan bilangan asli dan B anggota himpunan bilangan bulat. Kita lihat lagi yang tadi. Lambangnya Q ya. Cara bacanya adalah himpunan A per B di mana A anggota himpunan bilangan asli dan B himpunan bilangan bulat. Oke. 3 ya, kita masuk ke poin yang ketiga, menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan kata-kata. Dengan cara menyebutkan suatu syarat, dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis P sama dengan menggunakan kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40. Yang B, dengan notasi pembentuk himpunan. Sama seperti menyatakan himpunan dengan kata-kata, pada cara ini disebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah. Peubah yang biasa digunakan adalah X atau Y. Contoh, P bilangan prima antara 10 dan 40. Dengan notasi pembentuk himpunan, ditulis P sama dengan, buka kurung ya, pakai kurung kurawal, 10 bilangan prima antara 10 dan 40. Elemen bilangan prima. Yang C, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya, menuliskannya dengan menggunakan kurung kurawal. Dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, ya, kita lihat di sini. Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46. Nyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Z adalah himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 46. C dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi, Z adalah bilangan ganjil antara 20 dan 46. Berarti kalau antara, ya, lihat kalau antara, berarti setelah angka 20, berarti mulai 21. Dan di sini antara 20 dan 46 berarti tidak sampai ke angka 46, tapi sampai angka 45. Paham sampai di sini? Baik. Yang keempat, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Pada bagian depan telah kalian ketahui bahwa banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan N, buka kurung A, tutup kurung. Ya,
Jika suatu himpunan dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka kalian dapat menentukan banyaknya anggota himpunan tersebut. Jadi dalam anggota itu kalian bisa sebutkan. Ya, jika A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13, maka A adalah, ya kalian sebutkan. Kurang dari 13 berarti 2, 3, 5, 7, dan 11. Ya, berarti anggotanya berapa? N atau anggota himpunan bilangan prima adalah 5. Ya, anggotanya dari himpunan A ini adalah 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, insyaallah nanti kita akan ada latihan soal ya, akan nanti kalian kerjakan ya setelah mendengarkan materi berikut. Nah, berikutnya adalah himpunan A disebut himpunan berhingga. Artinya, banyaknya anggota berhingga. Jika B bilangan asli yang habis dibagi 2, maka B 2, 4, 6, dan seterusnya. Ini kita tidak tahu sampai berapa ya, sehingga anggota B tidak berhingga atau tidak kita ketahui sampai berapa jumlahnya. Sehingga himpunan B disebut himpunan tak berhingga karena banyaknya anggota B tak berhingga atau tidak tahu sampai. Karena bilangan asli yang habis dibagi 2 itu banyak, bahkan ribuan, ratusan ribu ataupun bahkan sampai jutaan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Insyaallah ya, nanti kalian tanyakan setelah mendengarkan sampai habis materi ini. Jika ada yang kurang paham, bisa langsung menanyakan atau menjapri guru kalian masing-masing ya. Contoh, satu lagi, tentukan banyak anggota dari himpunan yang berikut. Yang A, P 1, 3, 5, 7, 9, 11, Q 0, 1, 2, 3 sampai 10, R titik-titik min 2, min 1, 0, 1,2. Penyelesaian atau jawabannya adalah yang A, banyaknya anggota P adalah 6. Maka anggota P sama dengan jumlahnya 6. Pertanyaan yang B, banyak anggota Q adalah 11. Maka ditulis anggota Q sama dengan 11. Banyak anggota R adalah tak berhingga. Jadi ditulis anggota R sama dengan tidak berhingga. Oke ya. Demikian materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dan bisa kalian pahami juga untuk pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.